Pantai Temaju terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pantai ini termasuk dalam kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Total pantai ini memiliki panjang 63 km. Pantai Temaju dikaruniai panorama alam yang luar biasa. Hamparan pasir putih yang bersih, laut yang biru, dan kekayaan laut yang berlimpah. Yang tak kalah luar biasa adalah fakta bahwa pantai ini menjadi lokasi favorit penyu, khususnya jenis penyu hijau dan penyu sisik. Setiap tahun pada bulan Mei hingga September, penyu akan naik ke pantai untuk bertelur. Pada bulan Agustus 2016 ini, dalam satu malam tercatat pernah sampai 94 ekor penyu yang naik ke darat untuk bertelur. Setiap ekor penyu dapat bertelur 80 hingga 120 butir. Sayangnya tidak semua telur ini dapat bertahan hingga menjadi tukik atau anak penyu. Hanya sekitar 80% yang akan menetas. Bahkan tukik pun tidak semuanya dapat tumbuh hingga menjadi penyu dewasa. Selain karena ancaman predator alami dan faktor alam, keberadaan penyu juga terancam perburuan manusia. Inilah yang menyebabkan populasi berkurang. Padahal dalam ekosistem, penyu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, berbagai jenis penyu masing-masing punya tugas, punya fungsi masing-masing. Misal nih, penyu hijau. Nah, penyu hijau salah satu fungsinya adalah dia sebagai penjaga kesuburan ekosistem lamun yang ada di perairan, di mana padang lamun itu berfungsi sebagai daerah pemijahan ikan. Jadi kalau penyu hijau biasanya dia makan rumput-rumput, biji-biji lamun, kemudian nanti dia bermigrasi dan kemudian fesesnya itu akan jatuh ke lokasi-lokasi yang baru dan tumbuh lagi di tempat yang baru. Nah, jadi dia akan menyebarkan kesuburan, menyebarkan benih-benih lamun di lokasi-lokasi yang baru, di mana padang lamun itu bermanfaat sekali bagi tempat pemijahan ikan. Kalau ikan banyak, maka yang untung juga manusia. Itu salah satu fungsi dari penyu hijau. Untuk menjaga kelestarian penyu di Pantai Temaju ini, pemerintah melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSPL Pontianak bekerja sama dengan instansi teknis terkait dan lembaga non-pemerintah WWF memfokuskan konservasi penyu di kawasan ini. Perairan Paloh ini terutama pantai peneluran penyunya ini terpanjang di Indonesia. Ini ada 63 km. Maka untuk konservasinya, terutama konservasi perairan ini menjadi prioritas. Apakah lagi pantai peneluran terpanjang di Indonesia ini habitatnya penyu ini merupakan salah satu dari 12 kawasan prioritas yang menjadi rencana aksi nasional pengelolaan penyu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, makanya untuk itu kita berupaya dan kita mendorong bahwa kawasan konservasi perairan ini harus bisa secepatnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membagi zona pelestarian penyu di Pantai Temaju. Selain kawasan inti untuk konservasi, ada pula kawasan pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ekowisata. Nah, memang konservasi dalam artian Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tidak semuanya no-take zone. Artinya, kawasan konservasi itu adalah ada kawasan inti, ada kawasan pemanfaatan, dan kawasan lainnya. Nah, kawasan inti ini memang adalah satu kawasan yang kita harapkan mungkin di sini, di salah satunya di Pantai Belacan ini menjadi kawasan inti di mana penyu sering bertelur di sini. Pelestarian penyu ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat.
Selain menegaskan pembagian zona konservasi, pihak Kecamatan Paloh pun gencar melakukan sosialisasi pada warga untuk menjaga kelestarian penyu. Dan kita sudah membentuk zona, di situ ada zona KSDA, di sana ada zona wisata, ada zona inti untuk memelihara penyu itu. Kemudian kita minta batasan kepada masyarakat agar dalam melakukan wisata tidak sembarangan. Dan ini sudah ada petugasnya di lapangan sehingga kita tetap konsen terhadap konservasi terhadap penyu, di mana kita tiap ada kegiatan besar, kunjungan pejabat, kita selalu melepas tukik penyu, membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah di atas kita bahwa itulah bukti nyata perbuatan kita. Untuk memantau peneluran penyu, BPSPL Pontianak juga melibatkan sejumlah masyarakat sebagai enumerator. Enumerator ini bertugas melakukan patroli untuk mencatat dan menghitung jumlah penyu yang naik untuk bertelur, serta menghitung jumlah telur yang dihasilkan. Enumerator berperan penting untuk menjaga penyu yang naik dari perburuan penyu ilegal. Biasanya, para enumerator juga merelokasi telur penyu ke tempat yang aman untuk menghindari pencurian. Di kamp monitoring penyu di Sungai Belacan, petugas enumerator adalah Hermanto atau yang akrab disapa Pak Tam. Pak Tam dan rekan-rekannya rutin melakukan patroli setiap malam. Pok Masos ya, dia selalu monitoring sampai juga dengan seperti malam itu yang kita lakukan. Dia pendataan ada juga, tapi yang selalu dilakukannya malam biasanya dia ada juga mindahkan sarang telur penyu. Tapi dia mindahkan sarang telur penyu di daerah-daerah yang tidak aman. Sepertinya banyak di daerahnya banyak pemukiman ataupun orang-orang yang sering mengganggu penyu. Sebelum diterjunkan, para enumerator ini telah memperoleh pelatihan khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Para enumerator juga diajak mengikuti studi banding ke daerah yang telah menerapkan konservasi penyu dan menjadikannya sebagai ekowisata. Uniknya, sebagian enumerator justru awalnya adalah para pemburu penyu. Ya, memang latar belakang dari enumerator kita ini ada yang dulunya dia ini pemburu telur penyu. Nah, tapi setelah dia bergabung dengan kelompok masyarakat pengawas Kambau Borneo, mereka diberikan pelatihan-pelatihan baik oleh teman-teman dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi maupun dari teman-teman WWF. Nah, sebenarnya enumerator yang kita hire ini adalah enumerator yang sebenarnya sudah jadi. Artinya apa? Artinya mereka sudah cukup ahli dalam rangka mencatat, kemudian dalam rangka memonitor terhadap perilaku dan tingkah pola penyu ini. Bedanya dulu mereka mengkonsumsi, sekarang mereka melestarikan. Dulu mereka memburu, gitu kan? Sekarang mereka menjaga. Penyu memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Setiap butir telur penyu dijual dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 per butir. Bagian tubuh penyu pun sering dijual untuk kerajinan tangan, bahkan untuk dikonsumsi. Anggapan bahwa telur penyu dapat meningkatkan stamina dan bermanfaat untuk kesehatan, juga meningkatkan kerawanan perburuan penyu. Enumerator penyu di kamp monitoring Sungai Belacan, Pak Tam, mengaku ada banyak modus yang digunakan para pemburu penyu. Di desa Temajuk yang dekat dengan perbatasan, telur penyu bahkan dijual hingga ke Malaysia. Sebenarnya sih yang para yang ngambil telur penyu banyak modus, dia macam-macam modus. Ada yang modus-modus yang pakai sampan, lepas ia dipegangnya satu palanya dan satu yang berburu. Ia yang ngabisi. Ada juga yang pakai ngendap-ngendap di dalam hutan,
Laka ye ada juga yang pakai jenis bermotor di subuh-subuh, di hari subuh ya. Munjak untuk setahu Pak Tam, yang Pak Tam baru-baru ke daerah Malaysia, dia mendapatkan telur panyo memang dari kita bang, dari kita. Yang tukang bawa ya ada orang 3, ada perempuan seorang dan orang laki berdua. Harganya bervariasi, yang besar 90 sen, yang sedang-sedang ya 80 sen, bahkan ada yang 70 sen. Gitu. Tantangan lain konservasi penyu di Paloh adalah budaya masyarakat setempat. Dulu setiap musim bertelur ada tradisi melempar telur penyu. Masyarakat akan beramai-ramai mengumpulkan telur penyu dan kemudian berebut mengumpulkannya. Pak Tam masih memiliki kenangan buruk tentang tradisi ini. Benaknya merekam ingatan bahwa dulu tradisi melempar telur penyu sering berujung pada keributan dan kekacauan antar warga. Munjak ge dolo kan memang ada yang per tahunnya pelemparan telur panyo. Munjinya kami ya parang telur panyo. Setiap tahunnya pasti ada. Yang pertamanya dia pakai caranya seperti macam itu. Dalam karung, pulkan karung guni yang apa? Yang untuk bawang merah ke macam yang untuk padi yang ya dipulkan 5 karung ataupun 10 karung, ditarik jadi orang ramai-ramai berabut di sini. Tapi munjiku pribadi, ye dan di mata kepalaku yang melihatnya, ye bahkan sampai berdarah, sampai luka gara-gara berabut telur panyo ye. Dan yang lebih jahatnya lagi bukan telur panyo yang diparangkan, ye biasanya telur ayam buntu, telur ayam apa telur itik buntu dan buah-buah nipah yang dianukan ye. Nampaknya setiap parang telur panyo ye pasti ada yang di balah-balah pelosok ataupun di balah-balahnya yang kelahi gara-garanya pelemparan telur yang salah. Tradisi ini pula yang kemudian melatar belakangi Festival Pesisir Paloh. Jika dulu pada musim peneluran puncak, telur penyu ramai-ramai diburu, Festival Pesisir Paloh justru sebaliknya. Festival ini bertujuan menyampaikan pesan untuk melestarikan penyu. Nah, sebenarnya Festival Pesisir Paloh ini diinisiasi bersama-sama dengan teman-teman WWF, kemudian dengan masyarakat setempat, kemudian dengan aparat, dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Nah, Festival Pesisir Paloh ini kita harapkan ini menjadi sebuah festival yang dulunya ini ada semacam festival juga. Di sini itu ada festival melempar telur penyu. Nah, jadi setiap musim peneluran puncak ini ada tradisi di sini itu festival melempar telur penyu. Nah, mulai tahun 2011 kalau tidak salah saya, 2012, nah itu kita coba memunculkan Festival Pesisir Paloh ini sebagai pengganti. Karena apa? Karena dengan adanya aturan bahwa penyu itu sudah tidak boleh dimanfaatkan, baik itu telurnya, dagingnya maupun cangkangnya, itu menjadi bagaimana masyarakat ini tetap ada tradisi ini. Nah, kita buatlah Festival Pesisir Paloh ini. Pemerintah Kecamatan Paloh pun gencar mensosialisasikan bahwa tradisi perang telur penyu tidak lagi diperbolehkan. Bahkan ada sanksi hukum untuk mereka yang nekat mengkonsumsi penyu. Di berbagai tempat, di berbagai rapat saya menyampaikan informasi itu bahwa dengan adanya Undang-Undang Konservasi Penyu itu kita minta agar masyarakat memahami itu. Karena itu adalah ikonnya Paloh. Di tempat lain tidak ada, hanya di Paloh. Oleh karena itu menjadi kebanggaan bukan hanya orang Paloh, tadi kebanggaan rakyat Kabupaten Sambas, bahkan Kalimantan Barat. Nah, kita mengharapkan kerjasama semua pihak tidak lagi mengkonsumsi telur penyu. Dan alhamdulillah itu mendapat respon yang sangat baik. Momen penting dalam konservasi penyu adalah pelepasan tukik atau anak penyu yang baru menetas.
Meski terkesan sederhana, pelepasan tukik sangat efektif dalam pelestarian penyu. Jika selamat dan bertahan hidup di laut lepas, maka 20 atau 25 tahun kemudian, tukik akan kembali ke pantai pertama mereka dilepas untuk bertelur di sini. Peranan kita dalam hal melakukan kegiatan konservasi penyu di suatu pantai peneluran, di mana kita membantu meningkatkan produktivitas tukik. Nah, peranan kita semakin banyak produktivitas tukik atau semakin tinggi produktivitas tukik di suatu kawasan, maka populasi yang kemungkinan selamat, yang kemungkinan akan berkembang nantinya akan semakin banyak. Nah, sebagai contoh nih, saya contohin yang paling menarik adalah contoh di Desa Serangan di Bali, di mana pantai itu sebelumnya memang pantai peneluran penyu, tapi pantai itu sempat rusak, mengalami kerusakan. Namun kegiatan konservasi penyu, kegiatan pelepasan tukik terus dilakukan di situ bertahun-tahun, selama hampir 20 tahun, dan sekarang penyu-penyu itu kembali lagi gitu. Jadi padahal pantai itu sudah sempat rusak, tapi kegiatan teman-teman di sana terus melakukan aksi-aksi kegiatan pelepasan tukik, menjaga sisa-sisa populasi penyu yang tersisa. Ternyata sekarang menjadi menjadi pantai peneluran penyu lekang di Bali, dan cukup banyak populasinya saat ini dari aktivitas yang dilakukan selama kurang lebih hampir 20 tahun. Konsep ekowisata juga telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun Kecamatan Paloh. Selain menjual kekayaan alam, konsep ekowisata yang diusung juga terkait dengan pelestarian penyu di sepanjang pesisir Pantai Temaju. Dengan rangkaian kegiatan dalam 17 Agustus ini dengan tema perlindungan terhadap penyu. Jadi itu salah satunya untuk mengeliminir predator penyu yang ada di sini. Jadi saya bersama dengan aktivis lingkungan dan juga masyarakat dengan berbagai pihak itu melakukan kampanye untuk tidak memakan telur penyu. Selaras dengan tujuan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSPL Pontianak menyelenggarakan sejumlah program yang mendukung upaya konservasi. Di antaranya adalah sosialisasi pada siswa sekolah dasar di Dusun Cermai, Kecamatan Paloh. Diseminasi informasi ini berlangsung dengan cara yang menyenangkan dan dirangkai dengan lomba mewarnai. Para siswa pun mengaku memperoleh pesan-pesan penting melalui kegiatan ini. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh. Tadi gambar penyu tak boleh diganggu, kasihan. Jadi tanggapan kami dari pihak sekolah, terima kasih atas acara yang dilakukan oleh WWF, yaitu untuk pengenalan tentang masalah lingkungan laut. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ada manfaatnya untuk anak-anak yang ada di sekitar lingkungan Dusun Cermai ini. Lomba mewarnai ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara Festival Pesisir Paloh 2016 yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2016. Pembukaan acara berlangsung di Pelabuhan Penyeberangan Dusun Cermai, Kecamatan Paloh. Pembukaan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan desa dan kecamatan, anggota DPRD Sambas, dan Wakil Bupati Sambas, Hairiah.
Setelah seremonia pembukaan, para pengunjung diajak untuk melepas tukik di Pantai Belacan. Pengunjung pun antusias melihat anak-anak penyu ini berjuang untuk kembali ke laut lepas. Jika tukik-tukik ini berhasil selamat dan bertahan hidup di laut, maka 20 tahun yang akan datang mereka akan kembali ke pantai Sungai Belacan ini untuk bertelur. Agenda ini juga sukses menarik dukungan dari DPRD Kabupaten Sambas. Wakil Ketua DPRD Sambas Misni Safari berjanji akan ikut mengadvokasi konservasi penyu di Pantai Temaju. Ya, sekira sekarang nih pemerintah daerah, khususnya DPRD, sedang membahas tentang Raperda Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Sambas. Nah, ini artinya juga include dengan bagaimana memelihara daerah-daerah konservasi, termasuklah di Temajuk dan sekitarnya gitu. Memang kita secara regulasi perda tersendiri tentang penyu itu belum. Tapi ini sekira menjadi inisiatif DPRD untuk mendorong adanya perda tentang bagaimana kita sama-sama mengawal, memelihara penyu ini yang termasuk hewan langka gitu. Sekira itu. Segala upaya pemerintah untuk melestarikan penyu tentu tidak dapat berjalan sendiri. Perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keberlangsungan hidup satwa dilindungi ini. Yang mesti dipahami, menjaga kelestarian penyu juga berarti menjaga keberlangsungan hidup manusia. Karena penyu memiliki peran yang tidak dapat diremehkan dalam ekosistem. Sesuai dengan tagline Festival Pesisir Paloh, menjaga penyu, menjaga alam, menjaga kehidupan. Penyu ini adalah jenis hewan yang dilindungi secara internasional. Artinya apa? Artinya kita sebagai salah satu bagian dari negara yang internasional, kita juga harus menjaga itu. Karena kita bagian daripada yang membuat statement di dalam CITES bahwa penyu itu adalah masuk dalam Appendix 1 sehingga keseluruhannya itu dilindungi secara penuh. Ya, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain dengan tidak mengkonsumsi telur penyu, terutama masyarakat perkotaan tidak membeli barang-barang yang berbahan penyu. Sekarang banyak sekali gelang, cincin, souvenir-souvenir berbahan dasar penyu gitu ya. Nah, itu masyarakat perkotaan sebisa mungkin jangan pernah membeli barang-barang berasal dari penyu. Selain itu juga bagi masyarakat perkotaan juga, jadi tidak hanya masyarakat yang ada di sekitar Pantai Penurunan, saya juga menghimbau bagi masyarakat perkotaan misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena biasanya kalau kita tahu teman-teman sering buang sampah plastik gitu ke laut, di mana penyu-penyu ketika di lautan, terutama yang masih kecil yang tadi baru kita lepas tukik-tukiknya belum mengenal makanan. Nah, ketika dia melihat plastik-plastik yang terapung di lautan, dia pikir terkadang ubur-ubur, karena ubur-ubur berwarna bening mengambang di permukaan air. Nah, dia pikir ubur-ubur, dan tak jarang kita menjumpai bahwa tukik maupun penyu-penyu dewasa mati dengan perutnya mengandung plastik gitu. Nah, sebenarnya sih memang harapanku besar sebenarnya ke masyarakat untuk tidak agak berburu penyu lah bangi, sebabnya setiap malam Pak Tam mendata ya memang penyu kita itu memang sisa satu jenis agak yang paling kuat bertahan. Sepertinya penyu sisik ataupun penyu lekang ya kan memang udah kritis lah ya Bang. Jadi bisa aku harapkan kepada masyarakat ya janganlah ibaratnya mantang-mantang ya gratis, mantang-mantang ya ndaan Bali, tang lalu nak diambil semua-semuanya gitu. Makanya menjak harapanku yang paling besar lah memang kepada pemerintahnya. Paling tidak tempat peneluran penyu Paloh tuh dijadikanlah status, baik ia status entah cagar alam ke, entah konservasi ke, entah TWA ke, ya apalah ndak tahu lah. Yang penting dijadikan status lah supaya dan gila terancam penyu tuh dari sinar-sinar masyarakat yang ingin nelayan ataupun masyarakat yang ingin lewat mau kemana-kemana, yang alasannya mau beli arak pun ada, mau beli mie pun ada, mau beli kopi pun ada. Ya, jadi harapanku sih memang tabalnya kawasan itu dijadikan status lah Bang. Kita mengajak pengusaha, investor atau orang yang punya
punya kelebihan, kita tawarkan ini ada tukik, silakan lepas ke laut. Cuman sebagai imbalan silakanlah menyumbang ala kadarnya untuk memberikan semangat kepada para kelompok tadi yang telah mempunyai partisipasi yang sangat tinggi. Mereka menjaga kelestarian penyu. Nah, di samping itu kita mengharapkan masyarakat ikut terlibat dalam membuat souvenir termasuk kaos-kaos, insya Allah nanti dalam bentuk souvenir yang bergambar penyu, berbentuk penyu. Itu tidak lain bukan adalah bahwa itu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.